Baik, selamat pagi, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan saya Muhammad Faris Al-Akbar dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 2508 2010 147. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang proyek yang sudah saya kerjakan untuk menyempurnakan nilai untuk sebagai EAS, pengganti EAS, yaitu saya membuat suatu program, yaitu program sistem pengaduan warga. Jadi program ini khususnya untuk mendigitalisasi alur pengaduan masyarakat agar supaya setiap laporan itu tercatat, diproses, dan juga terdokumentasi dengan sistem. Proyek ini saya juga menggunakan konsep OOP sesuai dengan materi yang ada pada kelas bahasa pemrograman 2. Juga kita koneksikan dengan database dan di mana saya menggunakan database MySQL ya. Jadi saya menggunakan database pengaduan warga di mana di dalamnya ada satu tabel, cukup satu menurut saya karena cukup sederhana, yaitu tabel pengaduan. Di dalam tabel pengaduan terdapat beberapa kolom. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom pertama adalah ID pengaduan. Jadi ini juga sebagai primary key menggunakan tipe data integer. Kemudian ada nama warga dengan tipe data varchar, kemudian judul pengaduan dengan tipe data varchar, kemudian deskripsi dengan tipe data teks, kemudian status dengan tipe data varchar, dan juga tanggal pengaduan dengan tipe data date. Jadi itu kolom yang ada pada tabel yang kita gunakan sebagai database. Nah, ini adalah salah satu data yang sudah saya masukkan ke dalam tabel. Ada nama warga, judul pengaduan, deskripsi, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita menuju ke source code program yang sudah saya buat. Jadi sesuai dengan perintah di dalam kode yang saya buat ini ada seperti parent class untuk user, ini untuk user, kemudian ada child class untuk warga dan juga untuk admin. Ini child class untuk warga dan juga untuk admin. Get info, get access, yang hanya bisa diakses oleh warga. Nah, ini untuk cheat class-nya admin, jadi yang bisa diakses oleh admin itu apa aja. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita sampaikan pada demonya. Kemudian kita juga gunakan link list secara manual karena sesuai dengan perintah yang ada pada file panduan pengerjaan. Jadi kita gunakan link list secara manual, ada class node, public node, kemudian link list pengaduan. Ini juga hapus. Nah, seperti itu. Tidak lupa juga kita juga gunakan kui-kui manual karena semua diperintahkan secara manual sesuai dengan buku file panduan yang diberikan. Seperti ini pengaduan baru masuk antrian, pengaduan paling lama untuk diambil terlebih dahulu. Nah, kita juga menggunakan stack secara manual juga sesuai dengan apa yang ada di panduan. Jadi stack ini adalah untuk riwayat aksi admin atau bisa untuk undo terakhir. Ini sudah masuk ke main class. Ini untuk login, main utama, seperti itu ya teman-teman. Ini untuk CRUD-nya, create, tambahkan link list, ini read, update, dan juga delete. Ini kui-kui prosesnya, ini untuk proses tag-nya. Nah, tidak lupa untuk downcasting demo, kita gunakan juga. Nah, seperti itu teman-teman, atau Bapak Ibu dosen, dari program yang saya buat, sedikit penjelasannya. Kemudian langsung saja kita running untuk supaya kita tahu bagaimana konsep aplikasi ini bekerja. Nah, jadi nanti akan ditampilkan seperti ini, ada pilihan sebagai warga dan juga admin. Kita coba sebagai warga terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini ya, kita pilihan satu, kita tambah pengaduan, kita masukkan nama warganya seperti Karen Syahidah, kemudian judulnya yaitu contoh aja kehilangan. Skripnya kehilangan apa? Kehilangan
uang. Nah, nanti akan selesai teman-teman. Nah, sudah masuk pengaduan ditambahkan ke antrian Karen Syahida kehilangan pada tanggal sekian. Kemudian kita kasih pilihan kedua, daftar pengaduan. Nah, sudah masuk ke daftar pengaduan kehilangan terakhir Karen Syahida dengan primary key 10. Seperti ini menunggu. Kemudian kita coba untuk ke menu 3 dan 4. Apakah bisa sebagai warga? Pilihan 3 update status hanya admin yang dapat mengubah status pengaduan. Jadi, itulah bedanya sebagai akses, user, admin, dan juga warga. Jadi warga hanya bisa untuk menambahkan pengaduan, juga melihat pengaduan yang ada. Untuk update status pengaduan dan juga hapus pengaduan, itu dilakukan oleh admin. Dan kita selesaikan dahulu. Lalu kita login, coba sebagai admin. Kita masuk sebagai admin. Menu utama admin, kita coba update. Nah, kita masukkan ID seperti ID 10 yang baru saja kita tambahkan. Kemudian status yang diproses. Oh, dapat selesai. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat apakah sudah terjadi. Kita juga bisa hapus pengaduan nomor 4. Kita pilih nomor 7 misalnya. Nah, lalu kita lihat apakah sudah Nah, nomor 7 sudah hilang dan juga diselesai pada Karen Syahida yang ke-10 statusnya sudah berubah menjadi selesai. Kemudian kita lihat nomor 5. Kemudian kosong karena sudah selesai semua ya. Kemudian 7. Nah, selesai. Kemudian lihat log terakhir 9 juga kalau nggak salah sudah selesai kosong. Kemudian kita cek nomor 10. Siapakah user aktif yang menggunakan ini? Jadi broadcasting gunanya adalah ini untuk melihat siapa yang aktif menggunakan, apakah sebagai admin atau sebagai warga. Jadi seperti itu program yang sudah saya buat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang bagus. Saya mohon maaf. Selamat sore, selamat siang.